Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Certika dengan NPM 230510600126. Di sini saya akan mewawancarai tanaman hidroponik bertempat di Lambu untuk memenuhi tugas agroteknopreneurship. Di sini saya akan mewawancarai Pak Firman. Dengan Pak Firman. Ya. Kapan awal mula usaha ini didirikan dan kenapa Bapak memilih buka usaha ini dan apa motivasinya? Awal bukanya tuh ini mulainya 2019 kalau nggak salah akhir, tapi mulai produksinya ini 2020 lah kayaknya. Kalau ini sebenarnya bukan punya pribadi, ini punya kampung. Ya, kampung. Punya BUMD. Ada usaha milik kampung. Salah satu usahanya ini yayasan hidroponik. Jadi kenapa saya yang ini, karena sebelumnya emang di rumah udah buat ini yang hobi kan. Yang hobi. Ya. Terus waktu itu kebetulan lagi bentuk BUMD, diajak bergabung untuk mengelola usaha hidroponik ini. Untuk bibit-bibit di sini tuh beli lagi di luar atau? Iya, beli di luar. Di toko pertanian. Di toko pertanian. Untuk pemasarannya udah kemana aja, Pak? Sebelumnya ini pemasarannya ada yang ngambil biasanya kan. Biasanya yang terus juga ada yang pesan. Biasanya itu ke Siku Peridia, yang ini yang masih hidup standar rame, tapi maksudnya nggak continue. Karena produksi kita pun kadang terhambat gitu kan, karena ini udah sebulan lebih ini udah nggak ini agak terhambat kan. Cuaca juga terus karena terkait dengan permasalahan produksi lah, kita kosongkan ini full, harus kosongkan dulu gitu kan. Karena kan kita nggak pakai ini sistem, nggak pakai pestisida. Dari yang mati yang semua gitu kan. Dari awal buka usaha ini sampai sekarang apa kendala terbesar yang Bapak alami? Jadi kalau dari segi produksi ya di pengendalian hamanya masih belum ada ketemu teknik khusus untuk pencegahan hama itu kan. Sudah pernah mencoba beberapa metode gitu kan, maksud saya salah satunya mengganti tanamannya per musim tanam. Misalnya sekarang awalnya misalnya selada, terus nanti pakcoy gitu kan. Cuma kalau kita ganti itu, kemarin kendalanya ya di pemasaran lagi gitu kan. Karena kan kalau pemasaran awalnya kita setting ini berkelanjutan. Jadi misalnya pakcoy, kita nanamnya pakcoy fosfus, pakcoy sama selada. Jadi kan kalau sistem hidroponik ini kita bisa buat sistemnya continue, tiap minggu bisa ada yang panen. Satu misalnya minggu ini bak yang ini, rak yang ini, minggu berikutnya rak ini kan. Terus continue dia. Cuma kan masalahnya kalau udah kita buat sekali tanam semuanya itu kan nggak bisa continue lagi dia. Ya kan? Biasanya itu pun nggak efektif gitu kan. Ya itu dari segi hama gitu kan. Kalau sekarang ini kendala dari segi pasca produksinya pemasaran. Kan, sebenarnya pemasaran nggak terlalu sulit sih, karena kan sayuran ini termasuk sayuran yang banyak peminatnya gitu kan. Cuma keterbatasan sumber daya, belum ada yang khusus
bilang bagian pemasarannya kan. Kalau saya sendiri fokus ke produksi gitu kan, itu pun nggak fokus 24 jam di sini gitu kan, karena kan ada aktivitas kegiatan kantor gitu kan, paling di sini sore ataupun Sabtu Minggu punya. Jadi kendala di pemasarannya kok beberapa ini, karena yang sebelumnya ngambil kayak apa, ada yang ngambil untuk masuk ke sebelumnya apa yang masuk ke hutan alam Simpang 5 Grocery yang di Taman Sari. Jadinya yang rutin ngambil masuk ke situ. Cuma sekarang karena dia pun udah nggak masuk lagi, jadi ya kita pun kesulitan untuk pemasaran juga kan. Cari ya ada yang memang yang bagian pemasaran yang sistemnya itu pemasaran langsung aja, nggak usah misalnya nitip lagi ke apa yang udah ke supermarket gitu kan. Jadi sistem penjualan langsung aja kalau memang ada gitu kan, itu lagi kita cari. Sama yang alternatif yang mau kita coba juga, karena sistemnya kan harus sekali panen semuanya gitu kan, paling kita jualnya ke konvensional, ke pasar konvensional gitu kan. Baru mau mulai. Untuk anak muda kedepannya ada nggak pesan untuk mulai usaha ini? Untuk anak muda sebenarnya ini kan salah satu alternatif pertanian baru gitu ya. Ini kan hidroponik ini kan tagline yang dibawa itu kan urban farming gitu ya. Jadi apa, pertanian di perkotaan lah istilahnya kan kalau dulu kan pertanian itu identiknya dengan pedesaan gitu kan. Kalau sekarang kan bisa dengan sistem ini gitu kan, dengan lahan yang sempit ya udah bisa menghasilkan. Jadi ya salah satu peluang juga, peluang usaha gitu kan. Terima kasih, hanya sampai di sini wawancara kepada Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.